Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galus Nindar dengan NIM 0102 1382 3280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tenaga kerja yang kompetitif. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang equilibrium atau keseimbangan dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, bagaimana equilibrium dapat dicapai di dalam pasar ini. Dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif, equilibrium tercapai ketika jumlah pekerja yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu sama dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tingkat upah tersebut. Dengan kata lain, equilibrium terjadi saat penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu pada satu titik keseimbangan. Lalu di sini kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang bersedia pada berbagai tingkat upah. Biasanya kurva ini berarah positif, artinya ketika upah naik, maka akan lebih banyak orang yang tertarik untuk bekerja. Sedangkan kurva permintaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan pada berbagai tingkat upah tertentu. Nah, dengan arah yang negatif, ketika upah turun, perusahaan cenderung akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja karena biaya tenaga kerja lebih rendah. Dalam pasar kompetitif juga tidak ada pihak yang bisa mengontrol harga upah secara penuh karena equilibrium ditentukan oleh kekuatan pasar murni. Dapat kita lihat pada grafik di belakang, equilibrium tercapai itu pada titik E, di mana pekerja itu bekerja dengan upah W dan jumlah pekerjanya adalah E1. Di pasar kompetitif ini tidak ada tingkat pengangguran yang ada di pasar kompetitif, karena di pasar gaji itu sama dengan jumlah pekerja yang akan bekerja atau yang ingin direkrut oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang equilibrium kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Equilibrium dalam konteks seluruh pasar tenaga kerja, bukan hanya satu pasar tenaga kerja yang tunggal. Dalam dunia nyata, tenaga kerja itu terdiri dari berbagai sektor dan jenis pekerjaan dengan tingkat upah dan keterampilan yang berbeda-beda. Walaupun ada variasi, semua pasar tenaga kerja ini berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, secara keseluruhan equilibrium menggambarkan situasi di mana setiap sektor memiliki upah dan jumlah tenaga kerja yang sesuai, serta tidak ada insentif bagi tenaga kerja untuk berpindah sektor karena upah sudah mencerminkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di setiap sektor. Dapat kita lihat pada contoh grafik di belakang. Di situ menunjukkan ada pasar tenaga kerja regional dengan pasar tenaga kerja utara dan selatan. Regional utara itu memiliki gaji atau upah yang lebih tinggi, sedangkan selatan memiliki gaji yang lebih rendah. Diasumsikan kurva penawaran vertikal bersifat inelastis sempurna. Dari efek dua perbedaan tingkat gaji tersebut, kita bisa lihat ketika pekerja selatan itu melihat pekerja utara memiliki gaji yang lebih tinggi, maka pekerja selatan ini akan cenderung berpindah dari selatan ke utara untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sehingga ini menyebabkan pergeseran kurva supply bergerak ke arah ke kiri. Sebaliknya, ketika gaji di utara itu lebih tinggi dan di selatan lebih rendah, maka produser atau pemberi pekerjaan itu akan berpikir memaksimalkan mendapatkan pegawai dengan gaji yang lebih rendah, sehingga mereka berpindah dan membuka pabrik di selatan, sehingga ini menyebabkan pergeseran kurva supply dari di tengah menjadi ke kanan. Tapi dalam konteks ini diasumsikan pegawai atau pekerja dan pemberi pekerjaan itu bebas masuk dan keluar pasar tenaga kerja, maka ekonomi kompetitif akan dicirikan oleh upah tunggal. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penerapan kebijakan pajak, gaji, dan subsidi. Bagaimana kebijakan pemerintah seperti pajak, gaji, dan subsidi mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini bisa mempengaruhi baik pekerja maupun perusahaan. Baik, di sini kita akan langsung saja masuk pada pajak gaji. Pajak gaji ini akan meningkatkan biaya untuk mempekerjakan pekerja jika dibebankan kepada perusahaan, sedangkan ini akan mengurangi pendapatan bersih pekerja jika dibebankan kepada pekerja, sehingga dapat kita ketahui bahwa dampaknya kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke bawah atau kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke atas. Hasil akhirnya adalah tingkat upah yang diterima pekerja akan turun, sementara jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan juga bisa menurun. Kita lihat sebaliknya di subsidi, kebijakan subsidi tenaga kerja ini bertujuan untuk mendorong perekrutan
dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat, mengakibatkan upah yang diterima pekerja bisa naik dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan juga meningkat. Secara keseluruhan, kebijakan seperti pajak dan subsidi ini mempengaruhi equilibrium dalam pasar tenaga kerja dengan mengubah insentif bagi pekerja dan perusahaan. Saya berikan contoh pada grafik dampak subsidi tenaga kerja. Ketika subsidi diberikan sebesar $1 per pekerja yang dipekerjakan, ini akan menggeser kurva permintaan ke atas, meningkatkan lapangan pekerjaan. Upah yang diterima pekerja pun ikut naik dari W0 ke W1, dan upah yang sebenarnya dibayar perusahaan itu turun dari W0 ke W1-1, seperti pada grafik. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan membahas di bagian 4.4 mengenai penerapan kebijakan pajak gaji versus tunjangan yang diamanatkan. Oke. Pertama-tama, tunjangan yang diamanatkan atau mandated benefits adalah kebijakan di mana pemerintah mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan tunjangan tertentu kepada pekerjanya, seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, ataupun pensiun. Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pekerja tanpa menaikkan pajak langsung. Nah, di samping itu ada pajak langsung atau payroll tax, pajak gaji atau payroll tax. Pajak gaji ini adalah pajak yang dibebankan kepada pemberi kerja atau pekerja, atau keduanya berdasarkan upah yang dibayarkan. Pajak ini seringkali digunakan untuk mendanai program-program pemerintah seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau asuransi pengangguran. Nah, di pajak gaji atau payroll tax ini memiliki dua dampak, yaitu dampak pada upah dan jumlah tenaga kerja. Nah, pajak gaji bisa menurunkan upah bersih pekerja setelah pajak karena sebagian dari upah mereka digunakan untuk membayar pajak dalam kasus di mana pajak dibebankan sepenuhnya kepada pemberi kerja. Dan selanjutnya ialah distribusi beban pajak. Siapa yang menanggung beban pajak, atau pemberi kerja atau pekerja, tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja lebih elastis dibandingkan dengan penawaran, pekerja akan menanggung beban pajak yang lebih besar dan sebaliknya. Nah, tunjangan yang diamanatkan atau mandated benefits ini juga memiliki dua dampak, yaitu dampak pertama adalah dampak pada biaya tenaga kerja. Ketika tunjangan yang diamanatkan diperkenalkan, biaya total untuk mempekerjakan pekerja meningkat bagi pemberi kerja, meskipun pekerja tidak langsung melihat kenaikan upah mereka. Nah, selanjutnya ada kompensasi, berdampak pada kompensasi dan manfaat marginal. Secara teori, jika pekerja benar-benar menghargai tunjangan yang diamanatkan setara dengan biaya yang harus dibayar oleh pemberi kerja, maka pemberi kerja dapat menurunkan upah tanpa menyebabkan kerugian signifikan bagi pekerja. Namun, pekerja tidak menghargai tunjangan sebesar biaya yang dikeluarkan. Kebijakan ini bisa mengakibatkan ketidakefisiensian di pasar tenaga kerja. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada dampak imigrasi pada upah. 4.5 penerapan kebijakan pasar tenaga kerja, dampak imigrasi. Dampak imigrasi sendiri, pengaruh terhadap pasar tenaga kerja merupakan topik yang kompleks dan konseptual, pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar tenaga kerja. Nah, dampak imigrasi pada upah dikatakan oleh Borjas menguraikan bahwa dampak imigrasi pada upah sangat bergantung pada keterampilan dan karakteristik imigran serta kondisi pasar tenaga kerja di negara tujuan tertentu. Imigrasi biasanya mempengaruhi berbagai kelompok pekerja dengan cara yang berbeda-beda. Nah, dampak pada kesempatan kerja, tentunya imigrasi juga mempengaruhi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, terutama melalui perubahan
komposisi tenaga kerja dan permintaan akan tenaga kerja. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan kebijakan bencana lingkungan dan pasar tenaga kerja. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja, perubahan penawaran tenaga kerja dan relokasi pekerja, dan juga penyelesaian upah dan pengaruh mobilitas, dan juga ada proses pemulihan dan permintaan tenaga kerja. Nah, di sini poin pertama yaitu penurunan permintaan penawaran tenaga kerja. Bencana lingkungan dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak, sehingga kebutuhan tenaga kerja itu menurun. Nah, selain itu pekerja juga kehilangan tempat tinggal ataupun sumber penghidupan mereka. Mungkin ini tidak dapat menawarkan jasa mereka. Nah, yang kedua yaitu perubahan penawaran tenaga kerja dan relokasi pekerja. Nah, di sini bencana itu seringkali memaksa orang untuk berpindah dari daerah yang terdampak ke lokasi lain. Direlokasi dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi tenaga kerja di berbagai macam wilayah. Nah, yang ketiga itu penyesuaian upah dan pengaruh mobilitas. Ketika tenaga kerja berkurang atau berpindah, pasar mungkin mengalami tekanan untuk menyesuaikan tingkat upah. Selain itu, mobilitas juga meningkatkan karena pekerja itu mencari peluang di daerah yang baru. Nah, yang terakhir yaitu proses pemulihan dan permintaan tenaga kerja. Setelah bencana, seringkali adanya peningkatan permintaan tenaga kerja untuk sektor tertentu, seperti konstruksi dan rehabilitasi. Proses pemulihan ekonomi dapat mempengaruhi pola permintaan tenaga kerja secara bertahap. Secara keseluruhan dari 4 poin ini, dampak bencana lingkungan pada pasar tenaga kerja yaitu bersifat kompleks dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi untuk mengelola penurunan, perubahan, penyelesaian, dan juga proses pemulihan di dampak daerah tersebut. Oke, di sini ada tabel. Nah, di dalam tabel ini saya mungkin akan sedikit memberitahu, yaitu yang pertama yaitu ada badai, kategori badai. Nah, di kategori badai ini memiliki intensitas mulai dari kategori yang 1 sampai yang kelima. Yang ke-1 itu kategori yang terlemah, dan yang kelima itu yang terkuat. Nah, mungkin saya ambil contoh aja yang kelima, yaitu pada Andrew 1992. Nah, itu termasuk di kategori 5. Nah, di kategori 5, badai kategori itu lebih menyebabkan kerusakan yang signifikan yang di kategori 5. Nah, yang kedua yaitu ada kerusakan kerusakan ekonomi. Nah, atau sering kita sebut monetary damage. Nah, kerusakan ekonomi bervariasi mulai dari 0,5 yaitu pada Erin 1995, 0,5 juta US dollar, terus hingga juga sampai ke Andrew yaitu sampai 43 miliar US dollar 1992. Kerusakan yang besar biasanya ini terjadi pada badai dalam kategori tinggi atau badai yang melintasi daerah yang padat penduduk. Nah, yang ketiga yaitu korban jiwa atau number deaths. Nah, di sini jumlah korban jiwa tidak terlalu berkolerasi atau pengaruh dengan kategori badai. Misalnya Andrew 1992. Nah, di sini kategori 5 yaitu menyebabkan 44 korban. Nah, sementara di Dennis 2005 yaitu memiliki kategori 3. Nah, menyebabkan 14 korban. Nah, faktor mitigasi dan kesiapan masyarakat juga mungkin mempengaruhi jumlah korban. Nah, yang keempat yaitu angin, kecepatan angin atau wind speed at landfall. Nah, di sini kecepatan angin pada pendaratan berkisar 75 mph sampai 175, yaitu ada di Andrew 1992. Kecepatan ini berkontribusi pada tingkat kerusakan. Nah, yang terakhir yaitu ada curah hujan. Nah, data curah hujan juga bervariasi dari 2 sampai 4 yaitu di Ophelia 2005, 2 sampai 4 inci. Nah, hingga 10 sampai 20 inci yaitu ada di Irene 1999, sorry. Curah hujan tinggi juga dapat memperparah banjir, memperbesar dampak infrastruktur. Nah, kesimpulan dari data di sini yaitu menunjukkan bahwa dalam kategori tinggi ataupun kecepatan angin umumnya menyebabkan kerusakan ekonomi yang besar. Namun korban jiwa juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dan mitigasi bencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel yang di sini. Di sini kan ada tabel yang pertama, dampak pada wilayah yang terkena langsung dan juga terkena tidak langsung, yaitu memiliki 2 kategori semua masing-masing dari poin itu. Yang pertama yaitu pengaruh pada kategori 1 sampai 3, yaitu lapangan kerjanya menurun, menunjukkan dampak yang
dampak yang menurun moderat pada penurunan pekerjaan. Nah, pada perubahan penghasilan yaitu menaik sebesar 1,3%, itu memungkinkan karena kenaikan permintaan tenaga kerja itu khusus rekontribusi. Nah, dan juga di sini saya akan menjelaskan badai kategori 4 sampai 5 yang terkena langsung. Daerah terkena langsung lapangan kerjanya menurun yang signifikan yaitu 4,5%, yaitu mencerminkan gangguan ekonomi yang signifikan, tapi pendapatannya yaitu meningkat. Ini biasanya disebabkan oleh kelangkaan tenaga kerja dan kebutuhan yang mendesak dalam tenaga kerja itu sendiri. Nah, baiklah, sini saya akan menjelaskan yang daerah tetangga yaitu 1 sampai 3, lapangan kerjanya yaitu memiliki peningkatan yaitu tidak terlalu signifikan yaitu 0,2%. Ini karena perpindahan tenaga kerja dari tempat yang terdampak. Nah, untuk penghasilannya itu malah menurun. Nah, itu menurun sebesar 4,5%, menunjukkan kompetisi lebih besar dan tekanan dalam tekanan pada upah tenaga kerja itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu daerah 4 sampai 5, daerah tetangga. Nah, lapangan kerjanya itu meningkat sebesar 0,8%, lebih besar dibandingkan kategori 1 sampai 3 daerah tetangga karena migrasinya lebih signifikan. Nah, untuk pendapatannya itu menurun sebesar 3,3%. Akibatnya surplus tenaga kerja di daerah tersebut. Nah, dari kesimpulan dari daerah yang terkena sampai tidak daerah terdampak langsung sampai daerah tetangga yaitu terdampak langsung lebih besar pada pekerjaan dan pendapatan untuk badai kategori 4 sampai 5 karena kerusakan yang lebih parah. Nah, untuk daerah tetangga peningkatan pekerjaan kecil tetapi pendapatannya menurun, mengidentifikasi bahwa migrasi tenaga kerja yang menekankan upah lokal. Nah, ini mencerminkan kebutuhan kebijakan penanganan yang berbeda antara daerah yang terdampak dan daerah yang sekitar. Nah, di sini saya juga menjelaskan keseimbangan pasar tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, di dalam buku Borjas itu menjelaskan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh pekerja pada tingkat upah tertentu. Dalam jangka panjang, upah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja tetapi juga oleh mobilitas tenaga kerja, misalnya perpindahan antar sektor atau antar daerah. Yang kedua, investasi dalam pendidikan dan pelatihan mempengaruhi keterampilan dan produksi pekerja. Dan yang terakhir yaitu perubahan teknologi yang menggeser permintaan tenaga kerja dalam beberapa sektor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.